Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada umumnya orang untuk menghilangkan rasa kantuk ya ataupun mengantuk itu dengan cara minum kopi. Baik muda ataupun baik tua ya. Itu pasti minum kopi. Dan juga rata-rata orang Indonesia itu suka kopi. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya tidak bisa minum kopi, misalkan ada sakit lambung ataupun gangguan-gangguan pencernaan tertentu. Apa sih yang didapat ketika minum kopi? Nah, kopi kan itu mengandung kafein ya sebagai doping ya supaya lebih berenergi. Kemudian juga kafein itu memberikan rasa lebih bersemangat ya, membuat terjaga, akhirnya kantuk menghilang. Nah, biasanya anak kuliahan ataupun anak sekolahan itu minum kopi ya supaya begadang, belajarnya bisa tahan ya, ataupun dengan sistem kebut semalam, jadi semalaman mereka begadang untuk menghadapi ujian keesokan harinya. Ataupun orang yang kantoran untuk mengejar deadline tertentu, kemudian akhirnya minum kopi supaya bisa begadang ya untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau seandainya teman-teman minum kopi terus menerus ya berlebihan, ini bisa menyebabkan efek kecanduan. Misalkan teman-teman minumnya sehari 2 kali ataupun 3 kali sehari. Nah, tentu kalau seandainya tidak minum kopi ya rasanya kurang bersemangat ya, kurang berenergi ya, mau ngapa-ngapain jadi lesu. Minum kopi itu ada efek negatif dan juga efek positif. Orang yang mengkonsumsi kopi itu akan meningkatkan kewaspadaan. Nah, jadi orang yang minum kopi ya itu akan gampang cemas dan juga gampang marah ya, karena kewaspadaannya juga bertambah ataupun meningkat. Kemudian orang yang minum kopi itu akan lebih cenderung ya meningkatkan detak jantung ya, aliran darah juga akan meningkat. Ya, ini akan membuat rasa gelisah. Akibat rasa gelisah tadilah ya, akibatnya teman-teman akhirnya mempunyai gangguan tidur ya, insomnia, kemudian kadang gemetaran, berhalusinasi ya, kemudian juga membuat teman-teman itu terjaga. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menghilangkan kantuk secara alami tanpa harus minum kopi. Di antaranya adalah minum cukup air putih. Nah, dengan cara teman-teman mencukupi kebutuhan air putih, nah ini akan membantu teman-teman untuk menghilangkan rasa kantuk. Nah, karena kalau seandainya tubuh teman-teman dehidrasi, kekurangan cairan ya, teman-teman akan cenderung lemas ya, mengantuk. Nah, karena apa? Ya karena air putih itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna untuk kelangsungan fungsi tubuh kita. Nah, air putih tadi ataupun cairan ya nanti akan berikatan dengan oksigen ya, menyebar ke seluruh tubuh ya, membawa oksigen. Nah, kalau seandainya teman-teman dehidrasi ya tentu jantung akan memompa darah dengan cepat ya, karena kekurangan cairan ya akhirnya kelelahan. Nah, jadi teman-teman memang harus memenuhi kebutuhan cairan ataupun air putih ya dengan cara minum 2-3 liter per harinya. Bagaimana cara mengetahui kita tidak dehidrasi? Ya, cara yang paling gampang adalah bagaimana kita membuang air kencing kita ataupun urin kita ya, banyak atau tidak. Kemudian bisa dilihat dari warna urin kita. Kalau warnanya putih ataupun sedikit kekuningan itu normal ataupun kebutuhan air terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah sarapan pagi. Dengan cara teman-teman sarapan ini akan menghindarkan teman-teman mendapat rasa kantuk. Ya, rasa kantuk itu bukan datang di malam hari saja ya. Nah, pada pagi hari itu juga bisa datang. Nah, ketika teman-teman melewati sarapan, ya seharian teman-teman tidak makan dari malam, ya paginya teman-teman ingin melakukan aktivitas tetapi tidak ada bahan bakar ya. Ibaratkan seperti itu, ya akhirnya tubuh lelah. Kemudian kekurangan energi, akhirnya responnya adalah mengantuk. Nah, jadi memang teman-teman disarankan untuk tetap sarapan pagi secara teratur, tetapi perhatikan jumlahnya jangan terlalu banyak. Kemudian perhatikan jangan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Ya pilihlah ya rendah karbohidrat ya, kemudian sayur, buah,
ataupun misalkan mengganti karbohidratnya dengan karbohidrat kompleks, ya misalkan roti gandum, itu boleh-boleh saja. Ingat ya, sarapan itu bukan makan sampai kenyang. Yang ketiga, cemilan. Nah, kenapa kita harus ngemil? Ya, dengan melakukan ngemil ya, ini akan membuat kadar gula darah lebih stabil ya, lebih teratur. Nah, ngemilnya bagaimana, Dok? Ya, di sela-sela makan besar. Kenapa harus ngemil ya? Supaya gula darah tadi tetap teratur ya, tetap stabil, kemudian juga supaya kita tidak makan berlebihan saat memasuki jam makan di makan besar. Nah, walaupun ini disarankan ngemil, tapi bukan ngemilnya coklat, ya ngemilnya makanan manis, ya ngemilnya makanan-makanan kemasan. Nah, ngemilnya ini ya sayur, potongan buah, ya ataupun makanan yang rendah kalori, rebusan kacang. Ya ingat ya, ngemilnya bukan makan sampai kenyang, tapi hanya sekedar ngemil ya. Porsinya disesuaikan dan pilih makanan yang rendah kalori, rendah gula dan rendah lemak. Itu yang harus teman-teman ketahui. Yang keempat, mencuci muka. Ketika teman-teman sudah merasakan rasa kantuk ya, itu coba untuk mencuci muka. Mencuci muka itu akan membuat teman-teman lebih segar ya, lebih fresh ya, sehingga kantuk bisa pergi. Nah, mencuci mukanya ya pakai air yang segar ya. Jangan mencuci muka itu pakai air hangat, itu kurang ya. Cuci muka baiknya pakai air yang segar ataupun suhu normal. Nah, ini akan memberikan efek yang lebih baik. Yang kelima, olahraga ringan. Nah, dengan cara teman-teman melakukan olahraga ringan ya, adrenalin akan timbul ataupun akan muncul. Nah, kemudian kewaspadaan teman-teman juga akan bangkit ya ataupun bertambah. Nah, dengan cara seperti ini akan mengusir rasa kantuk. Nah, teman-teman bisa melakukan stretching ya, peregangan otot ya seperti itu, kemudian juga ataupun lompat-lompat kecil ya, pokoknya olahraga ringan. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman akan mengusir rasa kantuk. Misalkan teman-teman kerja di depan komputer yang terlalu lama ya, itu lakukanlah peregangan-peregangan ataupun olahraga kecil ya, supaya kantuknya itu pergi. Nah, ini bisa teman-teman coba karena mudah. Yang keenam, tidur yang cukup. Nah, ketika teman-teman tidur tidak cukup ataupun kebanyakan begadang, ya otomatis keesokan harinya akan terasa ngantuk ya, lemas ya, cemas, bisa stres, bisa pusing, bisa ya, akibatnya aktivitas menjadi tidak normal ya, ataupun terganggu aktivitas keesokan harinya. Nah, jadi memang teman-teman disarankan untuk mencukupi waktu tidur ya, antara 6 sampai dengan 8 jam. Nah, waktu ingin tidur pada malam hari ya usahakan untuk menjauhi ya telepon genggam ya, gadget ataupun sejenisnya ya. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat teman-teman tetap terjaga dan akhirnya tidur kurang. Kalau tidur kurang ya kelelahan ya, stres dan cemas. Yang ketujuh, mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik akan membangkitkan suasana hati menjadi lebih nyaman, lebih tenang, sehingga bisa mengusir kantuk. Nah, mendengarkan musik ini terserah teman-teman ya, musik apa saja boleh. Lebih baik ya mendengarkan musik ini dikombinasikan dengan olahraga ringan tadi. Nah, ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya, jauh lebih baik. Ketika teman-teman hanya olahraga saja tanpa mendengarkan musik, begitu juga sebaliknya, hanya mendengarkan musik tanpa olahraga. Kalau digabungkan hasilnya akan lebih optimal. Nah, itu tadi teman-teman cara untuk menghilangkan kantuk ya tanpa harus minum kopi. Ya, karena kalau seandainya minum kopi terus itu kan juga tidak bagus untuk kesehatan. Kopi ataupun teh ya. Nah, kalau seandainya teman-teman minum kopi ya, kemudian menimbulkan rasa nyeri di ulu hati, kemudian juga membuat jantung berdebar-debar, kemudian pusing, cemas ya, akhirnya berkeringat ya, akhirnya kan malah jadi tidak nyaman ataupun tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi caranya bagaimana ya, dengan melakukan tips yang saya sebutkan tadi. Ini tipsnya mudah sekali ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena gampang sekali dengan men-share saja ya. Semoga teman-teman membantu menyebarkan informasi yang mungkin bermanfaat ini. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar tentang video ini, tanggapan teman-teman, cerita juga boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.